Oke, selamat sore. Ketemu lagi dengan channel Network Tutorial. Oke guys, kali ini kita mau membahas eh, saya pernah gini ya. Saya mau kasih tahu dulu, ada beberapa orang ya, atau beberapa teman-teman di grup, atau ada klien yang lain ya, yang bertanya ke saya, itu apa sih, ada yang pernah tanya gini, bisa nggak sih bandwidth 20 MB itu dipakai dengan misal 20 orang, 30 orang, 40 orang? Ya jawabnya bisa gitu kan. Bisa nggak sih bandwidth 50 MB dipakai 100 orang? Jawabnya ya bisa. Itu jadi apa iya sih beneran bisa gitu kan? Apa sih beneran nggak bakal lemot gitu? Ada sih pertanyaan beberapa seperti itu gitu kan. Yang mau saya bahas, bagaimana bisa membuat limit misal 20 MB nih, bisa nggak dipakai untuk 50 orang? Bisa. Kalau saya terapkan, udah pernah berjalan baik dan nggak ada keluhan gitu kan. Tapi ada trik khusus bagaimana cara limitnya gitu loh. Karena kalau menurut saya itu settingan terbaik itu ya, settingan yang paling baik itu bagaimana kita bisa menghemat bandwidth sehemat-hematnya. Jadi mengurangi pengeluaran gitu kan. Income-nya besar tapi pengeluarannya kecil. Nah, itu baru namanya settingan yang luar biasa menurut saya. No complain. Nah, jadi itu kalau menurut saya sih settingan terbaik yang bisa seperti itu, baru saya cungi jempol, mantap gitu. Jadi kita mau bahas bagaimana membuat sistem itu gitu. Jadi income kita besar tapi pengeluaran kita kecil. Kita akan menghemat bandwidth sehemat-hematnya gitu kan. Bisa nggak gitu loh. Mungkin beberapa orang kalau mau reseller bandwidth misalnya, mungkin kebingungan, uh, bandwidthnya itu dia hanya berani langganan 10 MB kan, karena belum tahu nih bakal rame atau enggak, jadi langganan 10 MB. Tapi seketika waktu ada yang makai sampai 20 user. Nah, itu bisa cukup enggak? Bisa. Konsepnya apa? Masuk kita ke pembahasan, guys. Nah, di sini kuncinya, teman-teman. Kuncinya itu, ini saya ambil apa ya? PDF dari training mikrotik MTC-TCE ya, atau itu biasa disebut traffic control ya. Kita memahami tentang bagaimana traffic itu berjalan di dalam sebuah ROS gitu kan. Paket-paket itu jalannya bagaimana, trafficnya jalannya bagaimana gitu, data flow itu juga jalannya seperti apa gitu. Ini kita bahas di sini. Nah, tapi kita untuk hari ini kita mau bahas lebih ke bandwidth manajemennya. Jadi kuncinya itu ada di CIR dan MIR. Oke, CIR itu apa? CIR itu adalah Commit Information Rate, atau artinya apa? Dalam keadaan terburuk, klien akan mendapatkan bandwidth sesuai dengan limit add, dengan asumsi bandwidth yang cukup untuk CIR semua klien ya. Jadi maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, kita punya bandwidth 20 MB misal. Bandwidth 20 MB itu dipakai oleh 40 user misal. Kalaulah kita buat masing-masing klien itu 2 MB ataupun 1 MB, itu kan akan melebihi batas max limit kita kan.
ataupun batas dari bandwidth yang kita sewa ke ISP gitu. Jadi caranya gimana? Caranya itu kita menggunakan CIR ini tadi. Jadi dalam keadaan terburuk, klien tetap mendapatkan bandwidth terendah. Jadi nggak saling rebutan gitu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktekin langsung guys. Oke, lanjut ke MIR. MIR itu apa? MIR itu maksimal information rate. Jika bandwidth masih tersedia di dalam jaringan kita, maka klien tetap bisa mendapatkan max limitnya. Misal nih bandwidth kita 20 MB kan tadi, ketika dipakai 40 orang misal ya, 40 orang dengan max limit bandwidth per klien kita itu 2 MB. Jadi kan kalau full 40 yang make itu kan bandwidthnya kurang ya. Jadi dalam keadaan terburuk bandwidth kita full, itu klien akan mendapatkan limit add ya. Limit add itu di mana? Limit add itu setnya di sini ya. Ini sebentar. Ini saya del aja ya. Nah, ini limit add ya. Misal nih, ini kita anggap, kan kalau tadi sesuai penjelasannya ya, itu CIR itu adalah commit information rate. Commit information rate ya. Jadi CIR itu limit add, simpelnya gitu ya. CIR itu limit add dan MIR itu max limit. Ini CIR ya teman-teman, limit add target upload, limit add target download ya. Dan ini MIR ini ya, MIR maksimal information rate. Jadi ngaturnya itu bagaimana gitu. Kita buat contoh satu lah, gampangnya ya. Ini limit add kita misal uploadnya 2M, downloadnya 10M. Nah ini 10M ya guys. Ini kita buatlah namanya parent ya, parent. Kita buat namanya parent. Lalu di bawahnya ada child queue namanya ya, child queue. Ini misal IP-nya 10.10.10.24. Ini max limitnya 2 MB, downloadnya 4 MB. Nah, limit add ini penting ya teman-teman, penting. Ini CIR-nya ini wajib diisi 5, misal nih 512K, downloadnya 1 MB. Queue-nya, parent queue-nya kita isi ke parent ya. Nah seperti ini, simpelnya itu seperti ini sebenarnya. Jadi kita buka PDF-nya tadi. Jadi saya ulang lagi ya, CIR itu adalah limit add atau batas terendah yang akan didapatkan klien apabila bandwidth sudah full gitu. Jadi MIR itu adalah max limit yang didapatkan klien ketika bandwidth itu masih tersisa gitu. Jadi kita bagaimana mengatur limit add ini? Limit add ini bagaimana ngaturnya biar sesuai? Misal ya, ini kita buka aja kalkulator ya. Kalkulator. Misal bandwidth kita ada 20 MB ya. Bandwidth kita 20 MB. Sorry. Gini aja gini.
misal bandwidth kita kan 20 MB, itu akan dikali 40 orang misalnya. Kita buat aja lah 512k misalnya. 512k dikali 40. Nah ini ya, jadi apabila 20 MB bandwidth kita akan dipakai klien 40 orang, 40 orang, kita set limit add-nya di 512. Kita set limit add-nya di 512 untuk 512k ya. Baru limit add-nya itu kita buat aja 100k, nanti teman-teman kalikan sendiri dengan jumlah bandwidth yang disediakan ya. Tadi 20 ya, 20. Ini uploadnya kita buat saja 10. Begitu juga seterusnya Q2. Nah ini upload limit add, download limit add. Seperti ini guys. Jadi misal nih parent kita 20 MB akan dipakai 40 klien. Jadi bandwidth kita ini nggak akan mubazir ya. Jadi limit add-nya kita buat di 512 ya, limit add-nya ini 512. Ini kita pakai ini biar gampang. Bentar. Ini ya. Ini limit add-nya ini 512. Ini teman-teman lihat ini. Limit add-nya 512. Jadi ketika traffic full, klien akan mendapatkan 512 ini. Tapi ini harus sesuai aturan ya. Sesuai aturan yang dimaksud itu seperti ini. Max limit dari child atau parent ya, maksudnya ya, parent itu harus kurang atau sama dengan max limit parentnya. Jadi kita harus estimasikan klien kita itu tadi berapa ya, kita anggap itu tadi 40 klien ya kan. Kalau 40 klien akan cukup dengan bandwidth 20 MB dengan per klien itu disetting 512. Jadi kita harus bisa mengkira-kira, oh klienku bakal mencapai 40 orang, bandwidthku hanya 20 MB, berapa yang harus kita setting limit add-nya agar klien itu tidak saling berebut atau tetap mendapat jatah bandwidth dari si Mikrotik gitu. Itu. Jadi kalau ini gunanya apa loh, sebenarnya selama ini saya sudah terapkan. Mungkin teman-teman yang udah penerapannya, yang saya lihat sering gitu di Mikrotik user saya ya, itu download limit add-nya itu diatur sama dengan download max ya. Itu sih fine aja sebenarnya. Apabila bandwidth kita besar nggak ada masalah. Tapi kalau misal nih bandwidth kita ada 100 MB, klien kita cuma 20 MB, penggunaannya paling cuma 30-40 MB, nggak ada masalah. Kita setting upload sama limit add-nya sama, nggak masalah. Tapi ketika bandwidth kita hanya 20 MB yang pakai 40 MB, itu kan bakal kurang ya. Tapi kalau teman-teman nggak menerapkan yang saya jelaskan ini koneksinya pasti kacau. Kenapa bisa kacau? Karena klien itu pasti saling berebut bandwidth, siapa cepat dia yang dapat gitu. Jadi nggak ada gunanya di limit kan, toh tetap juga rebutan gitu. Tapi kalau bandwidth kita masih sisa banyak ya abaikan
abaikan ini nggak jadi masalah sih. Tapi kalau kita mau itu tadi, kita mau menghemat bandwidth dengan menghemat bandwidth sehemat-hematnya tapi klien kita banyak gitu kan, jadi income-nya besar pengeluarannya kecil gitu. Jadi ilmu mengakal-ngakali kalau saya bilang. Gitu ya. Dan ini saya jelasin lagi ya. Teman-teman udah paham mungkin ya. Ini misalnya, jadi name A, ini contoh ya, ini name A parent interface max limit 4 MB. Jadi dalam satu parent ada 2 klien, limit add 2 MB, max limit 4 MB. Ini ya, teman-teman bisa lihat ini ya. Jika semua klien menggunakan internet sebanyak ya, maka B dan C masing-masing akan mendapatkan 2 MB ya, masing-masing akan mendapatkan 2 MB. Jika C menggunakan internet, maka B mendapat. Jika C tidak menggunakan internet, maka B akan mendapatkan bandwidth 4 MB. Nah, ini di sini konsepnya. Ini yang harus dipahami. Jadi limit add itu penting. Limit add itu penting ya. Kalau bandwidth kita pas-pasan gitu. Tapi kalau bandwidth kita lebih-lebih ya nggak ada masalah coy. Oke aja. Lalu contoh kedua. Contoh kedua ini ya. Parent max limit 2 Mbps, limit add 2 MB, max limit 4 MB. Meskipun max limit A hanya 2 MB, tetapi B dan C masing-masing akan mendapatkan 2 MB. Jika B tidak menggunakan internet, maka C hanya mendapatkan 2 MB, tidak bisa naik. Nah, kita ulang ya. Meskipun max limit A hanya mendapatkan 2 MB, tetapi B dan C masing-masing akan tetap mendapat 2 MB max limit. Maka max limit parent total limit at client, jika B tidak menggunakan internet, maka C hanya mendapatkan 2 MB, tidak bisa naik ke 4 MB. Kenapa tidak bisa naik ke 4 MB? Karena max limitnya ini 2 MB guys, gitu ya. Lanjut ke contoh yang lain. Ini kita disuruh baca gambar ya, nggak ada keterangannya, kurang sih. Max limit parent adalah 5 MB ya. Parent itu mana? Teman-teman harus ngerti dulu ya. Saya tadi ini yang namanya parent. Parent itu adalah induknya si cil ini, induknya ya. Jadi max limit 5 MB, limit add 2 MB, max limit 4 MB, priority 1. Limit add 2 MB, max limit 4 MB, prioritas 8. B memiliki prioritas 1 lebih tinggi daripada C. Nah, karena Q dari B memiliki priority kebesaran guys. Memiliki priority 1, maka dia mendapatkan jatah 3 MB. Kenapa hanya 3 MB? Karena ini udah dipakai 2 MB dan max limitnya adalah 5 MB. Itu ya. Karena apa? Karena ada priority ya di sini ya. Jadi priority ini memberikan prioritas bandwidth, dimana prioritinya itu dimana jika bandwidthnya masih mencukupi.
atau masih tersisa gitu. Oke, mungkin kayaknya sudah cukup sih penjelasan dari masing-masing itu ya. Jadi di sini saya juga mau memberitahu ya. Saya di sini juga menggunakan bandwidth 30 MB, digunakan sebanyak ini ya 60. Ini teman-teman, ini 60 ya. Ini adalah max limit yang sudah saya buat. Saya bisa cukup ya, nggak ada masalah. Nah itu tadi saya menggunakan download limit add. Jadi limit add itu penting kalau bandwidth kita itu sedikit ya, sangat perlu. Jadi bandwidth itu bisa saling gimana ya, kalau lagi si A lagi nggak make, bandwidth itu bisa dikasih ke si B, nanti si B lagi nggak make, bandwidthnya bisa dikasih ke A gitu sih. Lalu kedua, saya sering lihat yaitu limit di mikrotik user saya itu biasanya ada juga PPOE ataupun statik. Itu PPOE 2 MB misal. Nah kalau dalam satu rumah itu dipakai 4 orang ya 2 MB itu kan nggak wajar gitu loh, yaitu lemot gitu. Jadi kalau menurut saya itu, kalau kita bermain dengan bandwidth kecil itu saran saya sih mending seperti ini. Jadi misal ada paket nih, klien kita misal mau langganan 2 MB misal, yang paket misal 100.000 gitu. Jadi 100.000 itu jatahnya dia berapa gitu kan, jatahnya misal 2 MB. 2 MB itu jangan ditaruh di limit add-nya, jangan ditaruh di max limitnya, tapi ditaruhlah di limit add-nya. Misal dengan bandwidth 2 MB tadi, atau langganan misal paket 100.000 limitnya 2 MB, itu kita set aja di sini misal 512 misalnya, 512 di sini 2 MB. Lalu di max limitnya itu ya senormal ya, kita memang harus gimana ya, harus ikhlas juga gitu. Paketnya dia 2 MB tapi sebenarnya max limitnya bisa sampai mencapai 5 MB. Misal ini 2 MB, ini 5 MB gitu ya. Ini 512 limit add-nya, downloadnya 2 MB. Lalu ini yang kedua misal dia paket ke, saya mau langganan yang 4 MB lah katanya kan, ini 4 MB ya, 4 MB. Ini 2 MB. Ini max limitnya bisa sampai 8 MB. Ini download kita misal 6 MB. 6 MB. Nah, sini ya. Ini kita mau mengurangi komplain gitu kalau menurut saya sih. Karena bandwidth 2 MB itu kalau klien kita ada mau langganan 2 MB itu pasti kita sering dikomplain ya. Dibilang lah jaringan kita lemot, dibilang lah jaringan kita ini abal-abal bla bla segala macam. Karena apa? Karena bandwidthnya memang kecil, cuma 2 MB kan gitu. Sedangkan dalam satu rumah itu klien kita itu ada 4 HP, 4 perangkat, ada laptop, ada anaknya, bapaknya segala macam bla bla, 4 orang.
bandwidthnya cuma 2 MB, pasti kan lemot kan gitu. Nah, ini kayaknya bisa jadi solusi yang bagus kalau menurut saya. Jadi 2 MB itu jangan di download max-nya, tapi di limit add-nya gitu, atau di cheer-nya gitu. Jadi kalau bandwidth kita lagi full ya dia tetap dapat 2 MB, kita nggak rugi gitu loh. Tapi ketika bandwidth kita masih sisa ya, dia bisa dapat bonus gitu. Kita anggap dia dapat bonus sampai 5 MB gitu loh. Ya kita nggak apa-apa lah, rugi-rugi dikit kan, sebenarnya nggak rugi toh, kita juga dibayar kan gitu. Tapi kita ingin mengulangi komplain, kita bisa tidur nyenyak, tidur nyaman kan gitu. Jadi jangan pelit lah sama bandwidth, toh kita jualnya bukan dedicated kan gitu. Bandwidth share dicekik pula ya kacau kan gitu. Ini kan kita bandwidth share ya, 100 MB dibagi 20 orang gitu, 50 orang ya. Kita kalau menurut saya sih juga, kalau teman-teman pakai SIM merah itu ya bandwidthnya share sih. Jadi ada 100 MB dipakai 200 orang misal, 200 orang itulah siapa yang cepat dia yang dapat duluan gitu. Jadi kita juga jualannya juga seperti itu, jadi kita juga minim komplain, bandwidth kita yang nggak rugi lah. Tapi kita yang terpenting sama saya itu kita nggak rugi, klien kita puas, nggak lemot gitu ya. Apa ya, intinya bisa tidur nyenyak gitu. Oke lah, kayaknya itu aja dulu. Saya ini mau memperjelas lagi ke depannya tentang hal ini ya, soalnya ini penting sih, soalnya sering banyak dikomplain. Kalau menurut saya yang pelanggan PPO ini sering dikomplain. Jadi saya mau, mungkin di video selanjutnya saya bahas lagi tentang hal ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.